pagi, Pak. Selamat pagi Ami, silakan duduk. Saya perhatikan kamu seperti tidak nyaman ya. Mungkin ada yang sedang kamu pikirkan, ada yang mengganggu pikiranmu. Iya, Pak, saya benar-benar takut tidak bisa menghadapi ujian semester ini, apalagi fisika sama matematika. Ya. Makasih ya Mi, karena kamu sudah mau berbagi dengan saya. Kadang mengakui kecemasan kita adalah langkah penting dalam mengatasinya. Bisa kamu ceritakan lebih detail apa yang kamu rasakan? Setiap kali belajar untuk ujian ini, kepala saya itu seperti kosong. Saya tidak bisa berkonsentrasi, malam hari sulit tidur, karena terus memikirkan kemungkinan gagal. Nilai saya harus bagus untuk bisa masuk universitas yang saya impikan. Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Sangat kompleks sekali ya, Kami. Iya, Pak. Apa yang kamu alami ini adalah bentuk kecemasan akademik kami. Dalam psikologi, ini dijelaskan sebagai respons alami tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dirasakan. Teori kognitif dari Aaron Beck menyebutkan bahwa kecemasan sering dipicu oleh pola pikir tertentu, Ami. Bisa kamu ingat apa yang biasanya kamu katakan pada diri sendiri tentang ujian ini? Saya sering berpikir kalau nilainya jelek, masa depanku bakalan hancur. Aku tidak seperti teman-teman, atau aku pasti gagal seperti ujian yang sebelumnya, Pak. Saya mengerti, Ami. Itu yang dalam psikologi kognitif disebut sebagai distorsi kognitif atau pikiran otomatis negatif. Pikiran-pikiran itu menciptakan lingkaran kecemasan, Ami. Dalam tradisi Katolik dari Santo Ignatius Loyola mengajarkan tentang pentingnya discernment atau kemampuan membedakan pikiran yang membawa kedamaian dan yang membawa kecemasan. Menurutmu, pikiran-pikiran tersebut membawa kedamaian atau justru membawa kecemasan, Ami? Jelas membawa kecemasan sih, Pak. Gitu ya? Tepat sekali, Ami. Dalam spiritual exercise Santo Ignatius, kita diajak untuk menyadari pikiran yang datang dari kebaikan dan yang tidak. Pikiran negatif yang berlebihan seperti yang kamu alami bukan berasal dari kebaikan karena tidak membantu perkembanganmu. Saya belum pernah berpikir seperti itu, Pak, tapi tetap saja sulit untuk mengontrolnya. Tentu, ini proses yang perlu latihan. Dalam psikologi pendekatan kognitif, behavioral terapi mengajarkan kita untuk menentang pikiran-pikiran negatif tersebut. Misalnya, ketika pikiran masa depanku hancur jika gagal ujian ini muncul, kita bisa tanya, apakah benar-benar begitu? Apakah ada bukti konkret untuk hal ini? Gitu, Ami. Mungkin tidak sepenuhnya benar. Teman kakak saya ada yang mengulang ujian tapi sekarang mereka sukses. Ya, bagus sekali, Ami. Kamu mulai menantang pikiran negatif dengan bukti yang bertentangan. Ini langkah penting dalam kamu memperoleh kesuksesan. Dalam ajaran gereja, dalam kitab Yesaya ayat bab 41 ayat 10 mengatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Bagaimana menurutmu, Ami? Pesan ini berkaitan dengan kecemasanmu atau tidak? Mungkin bahwa saya tidak sendiri menghadapi ujian ini, bahwa ada kekuatan yang menyertai saya. Itu interpretasi yang indah, Ami. Albert Bandura dalam psikologi yang terkenal memperkenalkan konsep self-efficacy, keyakinan pada kemampuan diri untuk menghadapi tantangan. Keyakinan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan yang meningkatkan self-efficacy kita. Ketika merasa tidak mampu sendiri, mengingat bahwa kita memiliki dukungan transendental bisa sangat membantu. Saya tuh sering berdoa sebelum belajar, Pak, tapi tetap saja saya cemas. Ya, doa adalah praktek spiritual yang sangat berharga, Ami. Dalam ilmu psikologi positif, praktek mindfulness yang serupa dengan doa kontemplasi dalam tradisi gereja Katolik terbukti membantu mengurangi kecemasan. Mari kita
Coba Ami menggunakan pendekatan doa yang lebih mindful. Kita bisa memulai dengan latihan pernapasan yang sederhana sambil mengucapkan doa yang hening. Begitu Ami. Bagaimana perasaan sekarang Ami? Agak lebih tenang sih Pak. Ya. Menurut Bapak Gereja Santo Thomas Aquinas, seorang teolog, mengajarkan bahwa iman dan akal dapat bekerja sama Ami. Mari kita gunakan pendekatan yang mengintegrasikan keduanya untuk mengatasi kecemasanmu Ami. Pertama, mari ciptakan rencana belajar yang lebih terstruktur dan dengan waktu istirahat yang cukup. Dan yang kedua, praktikkan eksamen harian, refleksi Ignatian untuk mengidentifikasi pikiran negatif. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah bergabunglah dengan kelompok belajar untuk dukungan sosial Ami. Saya mau mencoba Pak. Ya. Dalam psikologi perkembangan, Viktor Frankl berbicara tentang menemukan makna dalam penderitaan. Dalam tradisi gereja Katolik Ami, konsep ini terhubung dengan spiritualitas salib, bahwa tantangan dapat menjadi jalan pertumbuhan. Bagaimana jika kita melihat kecemasan ini sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan ketahanan dan kedewasaan spiritualmu? Mungkin ini bisa membuat saya lebih kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tepat sekali Ami. Santo Rasul Paulus menulis bahwa aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terdapat di kitab suci Filipi bab 4 ayat 13 Ami. Ini mengingatkan kita bahwa dengan iman kita memiliki sumber kekuatan tambahan. Dalam psikologi positif, ini mirip dengan konsep hope theory, keyakinan akan kemampuan menemukan jalan menuju tujuan dan motivasi untuk menggunakannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa psikologi dan ajaran agama bisa saling melengkapi seperti ini, Pak. Keduanya adalah jalan menuju pemahaman diri Ami dan pertumbuhan pribadi masing-masing. Dalam teologi psikologi humanistik, Carl Rogers itu mengatakan bahwa penerimaan tanpa syarat sangat penting untuk pertumbuhan kita. Dalam gereja Katolik sendiri, ini tercermin dalam konsep rahmat Allah yang tak terbatas Ami. Kamu berharga terlepas dari nilai atau prestasi akademismu Ami. Itu melegakan untuk didengar ya Pak ya? Ya, mari kita buat rencana yang konkret Ami. Selain strategi belajar yang sudah kita bahas tadi, kamu bisa menuliskan pikiran negatif dan menggantinya dengan afirmasi yang positif Ami, yang juga mencerminkan spiritualitasmu. Misalnya saja, mengganti aku pasti gagal dengan aku berusaha maksimal dan mempercayakan hasilnya pada Tuhan. Begitu Ami. Saya akan mencobanya Pak. Ya, bagus. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat apa perkembanganmu. Ingat kata-kata dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kesabaran mencapai segalanya. Perubahan membutuhkan waktu Ami. Namun konsistenis dan iman, kecemasan ini dapat kamu kelola dengan baik. Terima kasih banyak ya Pak. Saya merasa lebih baik sekarang. Ya, sama-sama Ami. Sebelum kamu pergi, mari kita tutup dengan doa yang singkat memohon ketenangan dan kekuatan. Silakan. Kamu, aku, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus sahabat kami, datanglah setiap hari menemani kami, temanilah kami di sepanjang hidup kami, dampingilah kami, berilah kami ketenangan, berilah kami kekuatan, berilah kami kesabaran untuk menghadapi segala-galanya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, dalam persiaran kami di dunia ini, untuk senantiasa memuji dan memuliakan-Mu. Berkatilah anak kami, Ami, yang sedang mengalami kecemasan. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, Engkau membantu Ami untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya dan dapat kembali lagi beraktivitas sesuai sedia kala,
supaya dapat memuji dan memuliakan namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat Ami, pintu ruangan ini selalu terbuka untukmu. Dan seperti apa yang diajarkan dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan memikul beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kamu tidak pernah sendiri Ami dalam menghadapi tantangan ini. Baik Pak, terima kasih. Saya pamit pulang. Iya, silakan Ami.